Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sampai berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam pembelajaran fikih PP4 tentang jual beli. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak sekalian di rumah, marilah kita awali dengan tawassul kepada Rasulullah SAW, kepada para masyayikh kita, kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan dalam pembelajaran pagi hari ini kita selalu diberi kesehatan dan pemahaman. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ashabi wa duriyati wa alil baitihi wa sallallahu alaihi Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Kalian harusnya kita lanjut. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anakku di rumah selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur dan barokah. Anak-anak sekalian di rumah, kita memulai pembelajaran pagi hari ini adalah fikih. Pembelajaran 4, jual beli. Standar kompetensinya adalah memahami jual beli yang halal dan yang haram. Nah, namun sekalian, sebelum kita melanjutkan, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama adalah memahami arti jual beli, memahami syarat dan rukun jual beli, hukum dan jual beli. Nah, anak sekalian di rumah, kita lanjut anak sekalian. Nah, kita beralih kepada pengertian jual beli. Jual beli adalah pertukaran suatu barang yang memiliki nilai dengan barang yang memiliki nilai lainnya atas kesepakatan bersama. Jadi, secara bahasa, pengertian jual beli adalah pertukaran suatu barang yang memiliki dengan barang, atau istilah kata lain yaitu pertukaran barang dengan uang. Itu bisa juga anak sekalian. Kita lanjut. Anak sekalian, setelah kita memahami arti daripada jual beli, bahwa di dalam jual beli itu ada rukun jual beli. Rukun jual beli itu yaitu ada penjual dan pembeli, ada benda yang dijual, alat tukar yang sah, ijab qabul, dan rela. Ini rukunnya. Jual beli dan pembeli itu, transaksi jual beli akan sah atau dapat terjadi apabila ada penjual dan ada pembeli. Jadi kalau kita transaksi, penjual dan pembeli termasuk rukun. Jika kita membeli, kita hanya punya barang tapi tidak ada pembeli, berarti tidak masuk pada rukun. Kita menjadi pembeli
tapi tidak ada barang, itu juga tidak akan masuk pada rukun. Kita akan menjual tapi gak ada benda, itu juga gak termasuk dalam rukun. Kita akan membeli tapi kita tidak punya uang sebagai alat tukar, ya berarti itu tidak termasuk dalam rukun jual beli anak-anak sekalian di rumah. Kemudian ada penjual, ada pembeli, ada benda yang dijual tetapi tidak ada alat, ya juga tidak masuk pada rukun jual beli. Selanjutnya ada penjual, ada pembeli, ada benda yang dijual, ada alat tukar yang sah seperti uang, tapi tidak ada ijab. Ijab di sini adalah kesepakatan, ya. Contoh kata-kata ijab qabul di sini, saya beli HP kamu dengan harga 500.000 rupiah. Itu. Kemudian rela. Jadi antara penjual dan pembeli itu harus ada kerelaan mengeluarkan barangnya dan mengeluarkan uangnya. Ini anak sekalian di rumah, ya, kita pahami ada rukun jual beli. Kita langsung masuk yang lain. Setelah kita bicara rukun, kita bicara syarat sah penjual dan pembeli. Syaratnya apa saja di sini? Nah, ada antara penjual dan pembeli itu harus ada kesepakatan bersama, kecocokan bersama. Itu penjual dan pembeli sah. Ya. Yang selanjutnya ada penggunaan akal sehat. Nah, syarat sah penjual dan pembeli itu harus punya akal sehat. Begitu juga rukun tadi ya, saya lupa. Syarat sah dan penjual dan pembeli itu harus berakal sehat. Jadi kalau ada orang yang stres itu tidak masuk pada syarat. Kalau ada yang ketika Pak kita pertama kita nggak mau menjual, tapi ketika saya sudah minuman keras kemudian saya itu hilang akal, ya berarti juga nggak bisa masuk pada syarat jual beli itu ya, menurut sekalian. Yaitu landasannya ada di surat An-Nisa ayat 5. Selanjutnya adalah barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjual. Jadi maksud di sini penjual itu harus memiliki barangnya sendiri, ya, barangnya sendiri. Yang selanjutnya anak-anak sekalian adalah pihak penjual harus bisa menyerahkan. Jadi ketika sudah dibeli, maka penjual harus menyerahkan barang itu, ya. Dan harganya harus jelas anak-anak sekalian, ya. Harus jelas. Oke, kita lanjut anak-anakku. Yang terakhir adalah barangnya harus diketahui dan ijab kabul. Jadi barangnya tuh harus jelas. Setelah barangnya, yang pertama ada kesepakatan. Setelah ada kesepakatan dengan memakai akal yang sehat. Setelah memakai akal yang sehat, barangnya milik sendiri. Setelah barang milik sendiri, ketika penjual sudah sepakat, ya barangnya harus diberikan, ya. Harganya harus jelas dan sesuai dengan harga itu, maka harus dibayar dengan uang tersebut. Yang selanjutnya barangnya harus diketahui. Nah, harus jelas barangnya anak sekalian. Nah, ya, itu syarat penjual dan pembeli. Oke, anak sekalian di rumah, perhatikan selanjutnya anakku. Sekarang hukum jual beli. Kalau di dalam buku fikih di situ, hukum jual beli itu ada dua. Ada jual beli yang boleh, yang dihalalkan, ada jual beli yang diharamkan. Menurut Islam, berarti menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang jual beli yang dihalalkan di sini mendapatkan dengan cara halal. Jual beli mendapat. Jadi barang yang dijual itu caranya mendapatkan halal.
Kalau barang hasil curian nggak boleh, itu haram. Barang hasil jamret dijual nggak boleh, itu juga barangnya nggak jelas, hasil menjamret. Merampok juga nggak boleh, anak sekalian. Jadi yang diperbolehkan dalam Islam di sini adalah mendapatkan dengan cara yang halal dari keringat kita sendiri. Selanjutnya, mendapatkan dengan mengikuti syarat dan rukun jual beli. Nah, kalau sudah rukunnya kita lakukan, syaratnya kita lakukan, berarti itu sudah halal, anak-anak sekalian. Yang sudah dijelaskan di depan tadi. Kedua adalah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Monggo anak-anak sekalian di rumah dilihat ya, surat Al-Baqarah ya, ayat 275 itu. Kemudian jual beli yang diharamkan oleh Allah apa saja? Nah, menjual barang najis ya, seperti apa? Anjing, darah, yang menjijikan itulah ya. Menjual dengan cara menipu, itu juga nggak boleh. Menjual dengan cara riba, karena di dalam jual beli itu wal halal wal haramu wal halalul bai'. Jadi dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Jadi tidak boleh jual beli dengan cara riba, mengambil keuntungan yang banyak, itu nggak boleh anak sekalian. Selanjutnya adalah menjual dengan jalan riba juga. Menjual karena samar-samar, jadi barangnya nggak jelas ya, barangnya nggak jelas, ini dapat dari mana nggak jelas, itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah jual beli ya anak sekalian. Nah, setelah jual beli kita ada macam-macam hiyar. Hiyar itu sendiri artinya memilih. Memilih di sini adalah ketika kita membeli atau menjual. Jadi kalau ada orang yang membeli, berarti orang itu akan memilih barangan yang sudah dijual sesuai dengan kebutuhannya dia, sesuai dengan keinginannya pembeli. Jadi nggak boleh penjual itu kamu harus beli yang ini bagus. Nah, itu hanya menyampaikan. Masalah laku atau tidaknya itu tergantung kepada yang membeli anak sekalian. Jadi hiyar itu adalah memilih. Jadi kalau anak-anak sekalian tuh pergi ke mall, pergi ke Swalayan, pergi ke Indomaret, pasti Anda itu memilih. Lah memilih itu namanya hiyar. Ketika anak-anak sekalian pergi Indomaret beli kue, milih-milih kamu mana yang disukai. Nah, di sini adalah hiyar majlis. Hiyar majlis itu adalah hak bagi semua pihak melakukan akad jual beli, meneruskan atau membatalkan selama masa berada di tempat akad. Contohnya, kalian membeli di Indomaret. Jadi meneruskan atau membatalkan yang di tempat Indomaret itu sendiri. Kalian ke Ramayana, kalian membatalkan atau meneruskan ya hanya di Ramayana itu. Nggak mungkin kamu itu akan keluar, karena itu namanya majelis. Selama kalian itu berada dalam suatu majelis seperti dalam lingkup di Ramayana itu, berarti kalian harus membayar, melakukan jual beli ya di dalam itu sendiri. Yang kedua adalah hiyar syarat. Apa hiyar syarat itu? Meneruskan bagi semua pihak melakukan akad jual beli, meneruskan atau membatalkan dengan adanya syarat. Jadi ada syarat yang harus dilakukan. Contohnya, ketika kalian akan membeli sebuah sepeda, ya sepeda, saya akan beli sepeda ini dengan syarat cocok harganya, cocok warnanya, ya, cocok mereknya. Lah ini ada syarat seperti itu.
Hiyar syarat atau meneruskan dengan syarat yang sudah dijelaskan tadi, bahwa beli sepeda tadi itu jika sesuai dengan syarat maka kita teruskan, jika tidak sesuai dengan syarat maka bisa dibatalkan syarat, ya. Contoh lagi, jual beli syarat ini biasanya banyak dengan cara pemesanan. Pak, saya pesan TV ini 21 in, mereknya Sony misalnya, harganya berapa? Nanti dibayar Pak jika sesuai dengan syarat apa yang telah saya sampaikan. Ketika jual beli itu sudah disampaikan syaratnya, pemesanan, kemudian dia datangkan barangnya tidak sesuai dengan syarat yang disampaikan di awal, maka jual beli tersebut batal, tidak bisa diteruskan. Itu ya, itu hiyar syarat. Sekarang pindah kepada hiyar aibi. Hiyar aibi adalah hak bagi semua pihak melakukan akad jual beli, meneruskan atau membatalkan dengan adanya kerusakan atau cacat pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab kabul. Nah, hiyar aibi ini ketika kalian sudah membeli, tapi ketika membeli kalian tidak tahu bahwa itu ada cacat, maka ketika ada cacat maka harus kalian sampaikan, ya, bahwa barang itu adalah cacat. Dengan demikian kecacatan itu akan membatalkan sebuah jual beli karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, karena terjadinya aib di situ. Nah, jadi kesimpulannya dari awal pembelajaran ini bahwa jual beli itu adalah pertukaran barang dengan uang. Kemudian dalam jual beli itu terdiri dari rukun jual beli, terdiri dari syarat sah jual beli, kemudian macam-macam hiyar. Hiyar itu yang memilih ada 3, hiyar majlis, hiyar syarat, dan hiyar aibi. Demikianlah pembelajaran yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini dari awal hingga akhir anak-anak di rumah bisa memahami dan pelajari lagi kembali, baik itu mendengarkan video dan mengamati dan mempelajari buku-buku yang telah kalian beli di sekolah. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Marilah pembelajaran ini kita tutup dengan pembacaan belasri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Marilah pembelajaran ini kita akhiri dengan bacaan tadi dan dilanjut dengan pembacaan surat Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan anak-anak di rumah tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jika keluar rumah pakailah masker, jaga jarak, cuci tangan, sehingga kita ikut membantu pemerintah untuk pencegahan COVID-19. Tetap belajar, semangat di rumah, kemudian tetap berdoa, jangan lupa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan negara kita doakan saudara-saudara umat muslim sebangsa dan setanah air di Indonesia. Mudah-mudahan penyakit ini bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya diambil oleh Allah. Terima kasih kami ucapkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi